Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan perlahan berjalan di jalan setapak kecil di dalam akademi. Dia menyipitkan matanya dan tidak benar-benar peduli dengan tatapan panas yang ditembakkan dari sekelilingnya. Sejak dia menjadi juara kompetisi kualifikasi 2 hari yang lalu, awalnya dia sedikit frustasi. Namun seiring berjalannya waktu, dia hanya bisa mati rasa seolah-olah dia mengabaikan mereka. Hari ini sudah 2 hari setelah kompetisi kualifikasi selesai. Selama 2 hari ini, tidak hanya Xiaoyan pulih sepenuhnya dari cedera yang diterimanya selama kompetisi, tetapi kekuatannya juga telah sepenuhnya stabil di tingkat bintang 6 Dadoushi. Kondisinya sedemikian rupa sehingga dia pada dasarnya selalu dalam kondisi puncak. Doki beredar tanpa henti di dalam tubuhnya seperti air banjir. Itu menyebabkan perasaan nyaman merembes keluar dari tubuhnya. Menurut aturan akademi, 50 siswa teratas dari kompetisi kualifikasi harus mulai bersiap memasuki akademi dalam waktu 7 hari setelah akhir kompetisi kualifikasi. Adapun Xiaoyan dan yang lainnya di 5 besar, mereka dapat memilih waktu untuk memasuki balai koleksi buku akademi dalam 7 hari. Mereka memiliki kualifikasi untuk mengandalkan keberuntungan mereka untuk memilih sesuatu yang menjadi milik mereka sebagai hadiah. Xiaoyan juga sangat tertarik dengan balai koleksi buku yang misterius itu, yang bahkan Xun-Er terus ingat. Namun 5 orang teratas yang bisa masuk, sesuai aturan harus masuk pada saat yang sama. Namun Baisan, Hujia, dan Wu Hao masih terbaring di tempat perawatan. Berdasarkan apa yang dia dengar dari Lumu, mereka bertiga bisa melupakan berjalan tanpa istirahat 3-5 hari. Sementara Lumu mengatakan kata-kata ini, tatapan yang digunakan Lumu untuk melihat Xiaoyan agak aneh dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Jelas dia berpikir bahwa untungnya ketika dia bertarung dengan Xiaoyan, orang ini tidak menjadi gila dan memukulinya hingga ke kondisi yang menyedihkan. Sebagai orang dari Departemen Alkemis, kesulitan yang dialami Baisan dan 2 lainnya selama 2 hari terakhir ini adalah sesuatu yang dia saksikan dengan jelas dengan matanya sendiri. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang ada di balai koleksi buku itu. Semoga saya dapat menemukan sesuatu yang cocok untuk diri saya sendiri. Sinar matahari yang hangat melewati celah di antara cabang-cabang pohon. Itu bersinar di tubuh Xiaoyan saat dia bergumam dengan harapan. "Penatua sepupu Xiaoyan," ucap Xiao Mei. Sementara langkah kaki Xiaoyan berjalan dengan kecepatan yang stabil, suara yang agak malu-malu tiba-tiba terdengar dari depannya. Langkah Xiaoyan berhenti ketika dia mendengar suara itu. Dia membuka matanya yang menyipit dan melihat ke depan. Cek. Hanya untuk melihat sekelompok wanita muda yang bersemangat dan cantik. Di antara kelompok wanita muda ini, Xiao Mei berkerumun seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Dengan penampilan Xiao Mei, dia bisa dianggap di antara yang elit, bahkan di akademi ini. Saat ini dia agak tidak nyaman saat dia menatap Xiaoyan yang telah berjalan. Ini adalah seorang pemuda yang telah menggunakan kurang dari 10 hari untuk meningkatkan reputasinya ke puncak di akademi ini, di mana tak terhitung jumlah individu berbakat berkumpul. Wow, Xiao Mei, dia benar-benar sepupumu. Selain Xiao Mei, para wanita muda itu menatap Xiaoyan yang perlahan-lahan berjalan. Sebuah kilatan tanpa sadar dan cepat muncul di wajah mereka. Mereka menarik Xiao Mei saat mereka berteriak dengan agak bersemangat. Reputasi yang dimiliki Xiaoyan saat ini di Akademi Jianan pada dasarnya telah melampaui Baisan di masa lalu. Sebelumnya tindakannya melawan 1 lawan 3 telah dinikmati oleh banyak siswa.
Ketika mereka berulang kali berbicara tentang acara antara satu sama lain, posisi Xiaoyan dengan cepat naik di antara banyak siswa. Di samping fakta bahwa wajah Xiaoyan juga termasuk dalam kelas yang halus dan tampan. Meskipun tidak terlalu tampan, tapi wajahnya sering berisi senyum hangat yang mengakibatkan banyak wanita muda mengedipkan mata mereka padanya selama 2 hari yang singkat ini. Seorang pria yang memiliki kekuatan dipenuhi dengan pesona. Ketika reputasi Xiaoyan naik di akademi, itu juga menyebabkan reputasi aslinya menjadi sangat sulit yang telah berlalu karena dia telah mengambil cuti 2 tahun untuk menjadi identik dengan memiliki sejumlah besar karakter. Orang-orang muda seperti ini, jika itu adalah seseorang yang mereka sukai dan hormati, mereka semua akan mencoba yang terbaik untuk mengabaikan atau memperbaiki segala kekurangan yang dia miliki di masa lalu dan melakukan yang terbaik untuk membuatnya menjadi orang yang paling sempurna di hati mereka. Xiaoyan saat ini tidak memberikan penjelasan apapun, tetapi reputasi buruknya karena bolos kelas selama 2 tahun telah dipelintir menjadi penuh karakter. Xiaoyan perlahan berjalan menuju Xiaomei yang agak gelisah. Dia tersenyum dan mengangguk ke arahnya sebelum berhenti di depannya. Dia dengan ceroboh mengobrol sedikit dengannya sambil tersenyum. Setelah itu dia melewati Xiaomei. Meskipun wajah Xiaoyan hangat dan tersenyum, Xiaomei masih merasa asing dari dalam. Ketika dia mendengar suara-suara iri dari para wanita muda di sekitarnya, dia merasakan ujung hidungnya sedikit sakit. Pupil matanya dipenuhi dengan kesuraman. Awalnya mereka bisa sangat dekat. Dia tidak membutuhkan salam dangkal semacam ini. Sebaliknya dia lebih suka pria itu menunjukkan kemarahan padanya. Dengan begitu setidaknya dia akan merasa bersukacita. Jika ada amarah, itu berarti dia layak dimarahi. Namun sikap tenang Xiaoyan ini membuatnya merasakan sakit yang luar biasa di dalam hatinya. Seseorang yang membencinya tidak marah padanya, tetapi mengabaikannya sama sekali. Xiaoyan saat ini tampaknya sudah mencapai tahap ini. Semua ini adalah hasil dari kesalahan dalam sikapnya ketika dia masih anak-anak. Ketika Xiaoyan melewatinya, Xiaomei menarik hidungnya dan mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan udara lembab menggumpal di matanya. Meskipun penyesalan di hatinya menyiksanya sampai dia tidak sabar untuk memeluk seseorang dan menangis, dia mengangkat wajahnya yang cantik dan dengan paksa tersenyum pada wanita-wanita muda di sekitarnya yang masih memiliki tatapan iri. Setelah itu dia membalikkan tubuhnya untuk pergi. Itu benar. Bisakah kamu pergi denganku? Saya ingin memberitahu Anda sesuatu, ucap Xiaoyan. Saat Xiaomei sedih hendak pergi, sebuah suara tersenyum tiba-tiba terdengar, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku di tempat. Dia buru-buru berbalik, hanya untuk menemukan Xiaoyan yang berwajah hangat. Setelah terkejut, dia buru-buru mengangguk. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada para wanita muda di sekitarnya saat dia dengan cepat mengikuti Xiaoyan di bawah tatapan iri dari para wanita muda itu. Tatapan aneh mengikuti mereka sepanjang jalan saat Xiaoyan memimpin Xiaomei perlahan menuju danau yang tenang. Dia berdiri di depan danau dan diam sejenak sebelum menceritakan padanya tentang semua hal yang terjadi pada klan Xiao secara detail. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Xiaomei adalah anggota klan Xiao. Dia memiliki hak untuk mengetahui bahwa klan telah pindah. Selain itu, Xiaoyan merasa bersalah tentang masalah klan bergerak. Jika bukan karena konfliknya dengan sekte awan berkabut, klan tidak perlu terlibat dengan cara ini. Meskipun klan ini tidak meninggalkannya dengan kesan yang baik sejak ia masih muda, klan pada akhirnya adalah darah dan keringat ayahnya dan berbagai leluhur klan Xiao. Sekarang ayahnya hilang. Dia Xiaoyan harus menjadi kepala klan dan bertindak untuk klan Xiao. Orang akan tahu tentang hal ini sejak ketiga tetua memutuskan untuk menyerahkan potongan batu giok misterius yang merupakan pusaka keluarga yang juga memiliki kemampuan untuk menyimpan setitik roh milik kepala klan. Ini karena potongan batu giok adalah status simbolis dari kepala klan Xiao selama beberapa generasi. Klan telah pindah, ucap Xiaomei. Xiaomei juga terkejut ketika dia mendengar berita ini. Alisnya sedikit bersatu. Dia mengamati ekspresi Xiaoyan dan dia menebak.
Ini karena masalah mengenai sekte awan berkabut bukan? Ucap Xiao Mei. Ya, jawab Xiaoyan. Xiaoyan tertawa pahit sebelum menjadi sedikit diam. Nada suaranya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Aku telah membunuh salah satu tetua mereka, dan setelah itu, ikatan kami menjadi tegang sejak itu. Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan benar ketika mereka kembali ke Kekaisaran Jiama di masa depan. Selama periode ini sebelum saya kembali, Anda harus mencoba untuk tidak kembali ke Kekaisaran Jiama. Jika gerakan Anda terbuka, Anda dan klan mungkin menerima pukulan destruktif, ujar Xiaoyan. Xiao Mei mengangguk patuh. Sudut matanya melirik Xiaoyan ketika dia berkata dengan lembut, "Penatua sepupu Xiaoyan, yakinlah bahwa tidak ada orang dari klan Xiao yang akan menyalahkanmu karena masalah ini. Saya takut bahkan para tetua itu akan merasa sangat bangga bahwa Anda bertindak seperti ini. Dalam bertahun-tahun, tidak banyak orang yang berani atau memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan orang-orang dari sekte awan berkabut itu," ucap Xiao Mei. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar ini. Dia mengangguk. "Semoga saja. Klan Xiao adalah darah dan keringat ayahku. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya," ucap Xiaoyan. Sepupu penatua Xiaoyan saat ini mampu melakukannya. Saat itu, kata-kata Xiao Mei tiba-tiba berhenti. Wajahnya yang cantik menjadi pucat dan tangannya benar-benar ingin menarik mulutnya sendiri. "Ya, biarkan semuanya dulu tetap di masa lalu. Kita bukan anak-anak lagi dan tidak ada gunanya untuk terus mengingat hal-hal itu." Pandangan Xiaoyan berhenti di permukaan danau yang berkilau. Dia menoleh dan mengamati sikap khawatir Xiao Mei sebelum berkata, "Tidak peduli apa yang terjadi, kamu selalu sepupu yang lebih muda. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, kamu dapat datang dan menemukan aku. Meskipun saya tidak memiliki kekuatan untuk melindungi nasib klan di Kekaisaran Jiama, saya dapat memastikan bahwa anggota klan Xiao tidak akan diganggu dalam Akademi Jianan ini," ucap Xiaoyan. Xiao Mei menghembuskan nafas dalam hatinya. Kata-kata Xiaoyan ini menyebabkan senyum tambahan muncul di wajah Xiao Mei saat dia mengangguk. "Baiklah, aku juga harus kembali. Ingat, jika ada masalah datang temui saya di mana instruktur rolling tinggal." Xiaoyan tersenyum dan menepuk pundak Xiao Mei. Dia segera berbalik sebelum berjalan keluar jalan kecil. Xiao Mei berdiri di tempat yang sama dan memandangi sosok yang telah menjadi jauh. Dia tiba-tiba tersenyum. Ini tampaknya menjadi kesempatan untuk memecah kebuntuan di antara mereka berdua, kan? Singkat cerita, 5 hari setelah kompetisi kualifikasi selesai, Xiaoyan pergi menemui instruktur rolling. Xun Er dan Xiao Yu keduanya hadir ketika ia kembali ke rumah unik instruktur rolling. Di depan mereka juga berdiri seorang pria parubaya yang mengenakan jubah instruktur akademi. "Hahaha, ada apa ini?" tanya Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan bertanya ketika dia berjalan ke ruang tamu. Dia mengalihkan pandangannya ke Xun Er. "Xiaoyan Gege, ini adalah instruktur Kulu." Xun Er tersenyum dan melangkah maju. Dia dengan lancar menerima jaket Xiaoyan dan berkata dengan lembut, "Baisan, Hu Jia dan Wu Hao sudah pulih. Menurut aturan, siang ini adalah waktu ketika kita akan memasuki aula koleksi buku," ucap Xun Er. Langkah Xiaoyan berhenti sedikit. Dia sedikit terkejut. Segera dia tersenyum dan mengangguk. Akhirnya yang dia tunggu-tunggu telah tiba. Dia telah sangat mengantisipasi balai koleksi buku misterius itu. Sekarang dia berharap itu tidak akan mengecewakannya. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.